الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نافعة الأنام في محشر القيام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخليله القائل استعدوا للموت قبل نزوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقواه فقد فاز المتقون. لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam hafizahumullah wa rahimahumullah. Wonten kesempatan khutbah Jumat siang ingkang singkat lan terbatas menika kula wasiat sebagaimana rukun khutbah Jumat menghimbau mengajak dumateng jamaah panjenengan sedaya khususipun slira kula piyambak monggo sisa-sisa umur kita peluang dan kesempatan sihah wal afiyah dan semua yang menjadi kebutuhan kita telah terpenuhi dan tercukupi. Semua itu konsep Al-Quran adalah hada min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah, pemberian, nikmat dari Tuhan. Lantas jamaah, untuk apa semua itu? Allah berikan semua itu untuk apa? Mulai ni'matul ijab, diciptakannya kita jadi makhluk manusia. Ni'matul imdad, kemampuan maklum bahan kita dari mana? Adam min turab wa Hawa min dilil aisa. Falyanzuril insanu min makhluk. Proses selanjutnya, tengok wahai manusia, gunakan akal pikiranmu, dari mana kau diciptakan. Ternyata yakhruju min baini sulbi wat taraqib, cairan yang keluar dari tulang sulbi dan taraqib. Jadilah manusia, dari tanah sampai jadi manusia, dilindungi oleh Allah, selamat hidup jadi orang, beribadah, duduk di masjid. Itu nikmatul imdad. Ketiga, nikmatul ibad, dijauhkan dari hal yang fatal sehingga kita masih hidup, masih sampai ini. Jamaah salat Jumat hafizakumullah wa rahimahumullah. Dan semua apa yang diberikan Allah selain yang disebut depan adalah tujuan pokok. Sarful amdi ala jami'i ma an'ama Allahu alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Semua itu tujuan Allah memberi kepada hambanya yang kena hukum taklif, yakni jin dan manusia, agar digunakan untuk menghambakan diri kepada Allah
menuhankan Allah Rabbul Alamin, supaya bisa ngengerni selira, mengerani pangeran Allah, supaya tidak terjadi penghambaan diri kepada nafsu ammarah, dunia seisinya, pangkat, jabatan, harta benda. 1400 tahun yang lalu sudah diperingatkan oleh Allah, dikritik orang-orang yang mulutnya fasih, baca syahadat, kalimat tauhid, tapi pola pikir, mindset, gaya hidup masih belum mencerminkan dan membuktikan Allah Rabbul Alamin sebagai Tuhannya. Masih menuhankan nafsu ammarahnya. 1400 tahun yang lalu Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hanya ada 2 dalam Al-Quran. Yang kedua enggak pakai fa. Ara'aita man ittakhadha ilaha hawahu. Muhammad, apakah kau tahu orang-orang yang mulutnya fasih baca la ilaha illallah, bersyahadat sehari semalam 9 kali, dalam tahiyat 17 rakaat itu ada syahadat 2 kalimat syahadat 9 kali. Tapi pola hidup, mindset, gaya pola pikir, amal perbuatannya, prinsipnya masih belum mencerminkan Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Yang mestinya syahadat itu ikrar bil lisan, pernyataan mulut dan hati. Saya siap diatur oleh Allah, siap mencontoh Rasulullah dalam segala hal. Itu arti daripada saya. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizahumullah, pesan Nabi untuk menuju ke sana agar jangan lupa, jangan asing melihat dunia ini, jangan pangling melihat dunia ini, apalagi jatuh cinta kepada dunia. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu dunya lil ibrati la lil imarati. Allah menciptakan dunia ini adalah untuk pelajaran, sebagai pelajaran bagi jin dan manusia, bukan untuk bersenang-senang, bermegah-megah, berpesta pora. Tapi dunia ini kita dihidupkan di dalamnya, di atas bumi, agar belajar. Karena di dalam dunia ini, di atas bumi ini penuh dengan pelajaran-pelajaran yang ada. Oleh karena itu, malaikat Jibril perintah Allah, pesan Nabi ketika dapat SK jadi Rasul, ikra, baca dengan nama Tuhan, baca alam ini. Di alam ini ada 2 ayat Allah. Yang pertama ayat qauliyah adalah Al-Quran, 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat kurang lebih, 1.027.000 khulq. Itu adalah isi Al-Quran. Itu ayat qauliyah, baca itu. Gunakan 2 mata ini untuk melihat mushaf. Gunakan indera pendengaran telinga ini yang diberikan oleh Allah untuk mendengarkan kalam Allah. Gunakan lidah pemberian Allah ini, di samping bisa membedakan rasa makanan di dunia, untuk menyuarakan huruf-huruf Al-Quran kalamullah. Kemudian jamaah sekalian, di dunia ini juga ada pelajaran ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah, mulai dari yang terbesar, yang nampak pandangan mata, langit yang kita lihat, khalaqas samawati wal arda bighairi amadin tarawnaha.
Allah menciptakan langit tanpa tiang, tidak ada yang gempal atau rontok. Itu ayat. Di luar sana masih ada matahari, rembulan, Mars, Saturnus, Uranus, Jupiter, Pluto. Ayat kauniyah. Terlalu jauh ke sana, tengok diri sendiri. Siapa saya? Asalnya dari mana? Siapa yang menciptakan? Bahannya dari apa? Lantas untuk apa saya diciptakan? Ini pelajaran khalaqallahu ta'ala ad-dunya lil-'ibr. La lil-imarati. Bukan untuk bermegah-megahan, pamer harta, kekayaan, pangkat, jabatan. Itu semua mata'ul hulur, penipuan semua. Artinya gharar, tidak ada yang kekal. Tak ada orang mati membawa alpat. Semua akan ditinggal. Pelajaran dunia. Yang kedua, wa khalaqal umra lita'abbudi la litanaqumi. Ingat kata Nabi, Allah menciptakan umur, nyawa dipinjamkan, diberikan kepada hambanya sehingga tersebut hidup. Itu lita'abbudi, agar digunakan untuk menghambakan diri kepadaku Allah, untuk beribadah kepadaku Allah. Maka Az-Zariyat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Dan tidaklah aku ciptakan makhluk jin dan manusia kecuali agar menyembah kepadaku Allah. Tafsir Al-Marawi, ay ya'rifuni, agar manusia itu mengenal aku Allah. Oleh karenanya, jamaah sekalian, awal wajibin ala insani ma'rifatullah. Makhluk manusia di muka bumi ini mulai lahir, jika sudah ada akal, tamyiz, murahek, wajib dikenalkan siapa Tuhannya. Maka muncul kewajiban belajar ilmu tauhid, akidah, usuluddin. Jika tidak, sampai dewasa tidak mengenal Tuhannya, syarrun nas man lam ya'rif khaliqahu. Seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia, hidup di bumi Allah, makan dari rizki yang diberikan Allah, air ciptaan Allah, udara, oksigen yang dihirup milik Allah, tapi tidak mengenal Allah, congkak angkuh menolak Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin, Nabi Muhammad ditolak sebagai Rasulullah. Itu seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia. Maka roh kita, nyawa kita, dalam jasad kita hadiah dari Allah, pinjaman dari Allah, nikmat dari Allah. Targetnya satu, untuk ibadah, dita'abbud. Bukan untuk bersenang-senang melampiaskan hawa nafsu. Akan kecewa manusia, akan nadamah, menyesal besar-besaran, akan merugi. Kata malaikat Jibril, hari kiamat jauhun nadamah dan hasrat. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa khalaqal mal lil infaqi la lil imsaki. Allah memberikan rizki berupa harta benda, uang, itu untuk diinfakkan. Kalau sudah satu nisab, keluarkan zakatnya. Ada hak fakir miskin, ada hak sabil, ada hak mu'allaf, dan lain sebagainya. 8 hak dalam Al-Quran. Untuk nafkah istri, anak-anak, sandang, pangan, papan, biaya pendidikan. Tidak boleh bodoh umat Islam. Anak-anak, cucu-cucu kita, generasi muda kita harus pandai mengerti 3 ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Ilmu tauhid,
ilmu syariat, ilmu akhlak, etika, adab, sopan santun, hablum minallah, hubungan dengan Allah, hablum minannas. Kemudian untuk wakaf, jariyah, sedekah, sabilillah, hibah dan lain sebagainya. Santunan-santunan itu termasuk di dalamnya. La lil insan, tidak untuk disimpan, ditumpuk-tumpuk, kemudian khawatir kurang, khawatir kalau setan masuk dalam hatinya, hartamu jangan sampai berkurang, harus terus bertambah. Maka jiwa mental rentenir muncul. Pinjamkan tanpa bekerja, dapat untung 11-an, 1 juta 1 bulan kembali 1.100.000. Kalau setan sudah masuk seperti itu, karena pelit, tidak sadar hidup ini adalah harta benda untuk diinfakkan dan ditahan. Terakhir sabda Nabi sebagai penutup khutbah, wa khalaqal ilma lil amali la lil mufaraqati wal jidal. Allah memberikan ilmu kepada hambanya itu untuk diamalkan. Ilmu itu nur, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya, lentera hati, agar manusia yang diberi ilmu oleh Allah menuju takut kepada Allah sebagai hamba yang muttaqin, itu pakai ilmu kemudian diamalkan. Ilmu bukan untuk memecah belah umat. Ilmu tidak untuk cari pengaruh, wibawa, jabatan, kekuatan untuk mencaci, mencela, menghardik, menghasut sesama muslim. Tidak. Maka hindarkan ilmu untuk memecah belah umat. Mudah saja zaman akhir zaman. Jika ada orang alim, tersebutnya masuk ustaz, gus, siapapun, kalau ilmu yang kita serap, hati kita tidak semakin takut kepada Allah, ada menanamkan rasa benci kepada makhluk Allah, ingat, itu bukan ilmu yang baik. Harus kita tolak. Kenapa? Kaidah sedunia orang alim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ah. Sebaik-baik ilmu yang jika kalian pelajari, kalian dengar, kalian lihat, masukkan dalam hati, kalian renungkan. Ilmu itu mengantarkan jiwa, hati, rohmu takut kepada Allah, sayang kepada makhluk. Ini zaman. Wala lil jidal, ilmu juga bukan untuk berdebat. Memang kadang-kadang perlu ilmu dimusyawarahkan, di LBM-kan, lembaga bahsul masyarakat. Ilmu kadang perlu juga disimposiumkan, didialogkan, didebatkan, tapi bukan itu tujuan Allah. Lebih dari itu, ilmu adalah untuk diamalkan. Demikian jamaah sholat Jumat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk, hidayah, taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyempurnakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita jadi hamba yang selamat dunia akhirat, dimasukkan surga Allah yang mendapatkan ridhonya bersama keluarga, putra putri, cucu-cucu generasi muda kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa hikmah. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisa'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalamu tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah haqqa taqwah faqad faza al-muttaqun. Liqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Wa'lamu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i innaka qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyah ibni hawaijana kullah wa ya syafiyana ikfina ma'ana ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin waqina wa iyyahum min syarri masa'ibid dunya wad din, khususan baladina Indonesia hadza khassa wa min buldanil muslimin 'ammah, khusus ikhwanina muslimin fi Palestin. Amin. Allahumma anzur wansur ikhwanana muslimin fi Palestin. Allahumma anzur wansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma anzur wansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi azza wa jalla wa